Oke, jadi sebelum ke reviewnya, aku mau ngasih tahu buat kalian bahwa channelku yang lama, yang Bang Gendul, yang backgroundnya warna kuning, itu sudah di-banned permanen sama YouTube. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Oke, kali ini aku lagi ada di custom ROM MIUI lagi. Ini adalah MIUI by Xiaomi EU 1253 ya. Di storage-nya kebaca ya seperti biasa pastinya 9.98 GB. Kemudian di all spec-nya dia seperti ini, Android 10 ya. Kernel bawaannya itu extended sebenarnya, tapi waktu aku tes di Antutu 142.000 sekian dengan rinciannya kayak gini. Kemudian aku tes di CPU throttling juga parah banget, makanya aku tes pakai Panda berapa kemarin versi 10.9 EAS ya. Dan hasilnya seperti ini. Jauh lebih bagus pakai Panda daripada pakai extended atau bawaannya. Tapi untuk CPU throttlingnya juga sama aja, nggak jauh beda ya, kayak gini. Kemudian aku ganti lagi pakai kernel Mystic EAS yang 7.2 OC. Hasilnya kayak gimana nanti bakalan aku kasih tahu. Di sini untuk kameranya semuanya aman ya, nggak ada bug di bagian ini. Di bagian settingnya save to SD card aman, kamera sound waktu di disable juga aman, dia mau diem. Kemudian watermark sama tampilan waktu juga mau muncul. Terus ada fingerprint shooter, ini juga aman, nggak ada kendala. Di bagian video ada image stabilization juga, terus video quality juga support 60 fps, tapi seperti biasa hasilnya gelap ya. Jadi untuk kamera ini semuanya aman. Kemudian di bagian magisnya sudah aku rename ya. Dan untuk safety netnya hasilnya kayak gini, tercentang biru semua. Kemudian aku juga aku kan pakai line bank ya di sini. Dan biasanya line bank itu dia bisa menyembunyikan akses root hanya dengan trik yang jadul. Cukup di rename magisnya, kemudian dicentang di magis ID-nya. Kemudian sekarang coba kita buka line banknya ya. Dan ternyata kebaca kayak gini, this is unusual access activity, dan terpaksa harus pakai Riru LS Post X Privasi Lua ya. Triknya sudah pernah aku bahas sebelumnya. Kemudian di bagian menu settingnya langsung aja kita ke connection dan sharing. Di sini ada keterangannya VPN ya, apakah ini bisa dipakai buat sharing VPN? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Buat kalian yang tahu silahkan komen di bawah guys ya, kalau ada menu kayak gini bisa nggak sih dipakai buat sharing aplikasi VPN injektor dan semacamnya ya buat keretongan internet. Ya komen aja guys ya. Kemudian kita cek di bagian Play Store apakah sudah tersertifikasi. Paling bawah kalian bisa lihat itu sudah tersertifikasi ya, jadi untuk Play Store-nya aman. Tapi sayang banget untuk sharing hotspot WiFi itu nggak bisa ya guys. Jadi hybrid harus bergantian. Kalau misalkan hotspotnya dihidupin maka WiFi-nya mati guys. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan WiFi-nya hidup hotspotnya yang mati. Kalau masalah kendala yang lain ya selain kernel tadi yang kurang oke, ini menurutku untuk pemakaian RAM agak sedikit boros ya. Di situ kesisa 1,3 GB dengan pemakaian wajar seperti ini. Menurutku ya gak cocok kalau dipakai RAM 3 GB ya. Oke, untuk yang kernel Mystic ini hasilnya jauh lebih baik daripada extended dan Panda. Cuman kalau untuk hasil skor Antutunya sih bagusan punyanya Panda ya. Tadi 163 kayaknya. Dan ini cuma 161.000 sekian dengan rencana kayak gini. Waktu aku tes di verifikasinya dia nggak kedetek sebagai custom ROM ya, jadi masih kedetek sebagai Redmi Note 5i. Ini kecentang hijau semua. Terus kemudian pas aku cek di CPU throttling hasilnya juga jauh lebih baik seperti ini pakai Mystic 7.2 tadi guys. Kalau untuk overall aku rasa itu tadi ya nggak terlalu enak sih kalau dipakai buat RAM 3 GB, tapi kalau RAM-nya 4 GB masih bisa lah ngatasi, dipakai buat daily juga lumayan oke. Yaudah mungkin gitu aja. Jangan lupa channel Bang Gendul sudah pindah ke sini ya, karena channel yang lama itu sudah di-banned sama YouTube. Sedih aku guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe aja, gratis nggak usah bayar. Makasih buat yang sudah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.